Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga di malam ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali menyampaikan, membacakan tentang kutaib atau kitab yang tidak terlalu tebal yang berjudul Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Di manakah posisi kita di antara akhlaknya para salaf. Bab yang kita bacakan berikutnya ya ikhwah azani wa azakumullah, yaitu as-salafu wa fiqhul ijtihadi fil ibadah, yaitu salaf dan fikihnya mereka, pemahaman terhadap al-ijtihad fil ibadah, bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Maka setelah kita menyampaikan di bagian awal bahwasanya bagaimanakah para salaf mereka betul-betul memperhatikan yang namanya al-ilm, namanya ilmu, maka sekarang ini merupakan wujud, merupakan praktek dari ilmu, yaitu ibadah. Sehingga setiap ibadah itu harus didasari dengan ilmu, dan ilmu hendaklah diamalkan dalam bentuk ibadah. Sehingga ala ilmu wal amal, ilmu wal ibadah, ini dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Kesungguhan mereka di antara para salaf akan tergambarkan di dalam riwayat-riwayat yang kita bacakan. Maka sebelumnya perlu kita ingatkan, para salaf di dalam ijtihad mereka, di dalam kesungguhan mereka dalam masalah ibadah ini, mereka tentunya di atas atau dalam koridor sesuai dengan contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mereka dikarenakan menginginkan peribadahan yang lebih kemudian mereka gulu berlebih-lebihan atau mereka malah meremehkannya, tidak. Mereka melakukan ibadah sesuai dengan apa yang dicontohkan, dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun juga demikian para jamaah. Kita diperintahkan memang untuk bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh bisa berarti dua hal. Yang pertama yaitu kita sungguh dalam melaksanakan satu ibadah, suatu ibadah, misalkan satu amal ibadah sholat misalkan, dengan sungguh-sungguh. Bentuk berikutnya kesungguhan adalah dilakukan secara istimrar, secara istiqomah, secara terus menerus, itu bentuk kesungguhan. Maka ini harus terpadu antara nilai atau makna ibadah dan ibadah yang berkelanjutan. Itu menunjukkan tentang kesungguhan.
Ayolah ikhwah azani wa azakumullah. Kita bacakan riwayat yang pertama, yaitu an Asim al-Ahwal an Abi Utsman an-Nahdi qala. Dari Asim al-Ahwal dari Abu Utsman an-Nahdi, beliau mengatakan ra'aitu Abu Dar, aku pernah melihat Abu Dar al-Ghifari yamidu ala rahilati. Aku pernah melihat beliau itu yamidu, membungkukkan badannya ala rahilati, di atas kendaraannya. Kendaraan saat itu tentunya kalau tidak ya onta, ya kemudian keledai dan yang lainnya. Beliau ketika di atas kendaraannya itu membungkukkan badannya. Wa huwa mustaqbilun matli asyams. Dan ketika itu beliau menghadapkan kendaraannya itu menghadap ke terbitnya matahari. Yang artinya di sini adalah menghadap ke kiblat. Beda dengan kita arahnya. Menghadap ke kiblat. Fadonantuhu naiman. Aku menyangka beliau saat itu sedang keadaan tidur. Ya, di atas kendaraan ketiduran. Ya, disangkanya sedang tidur. Fadanautu. Akhirnya untuk memastikan apakah beliau memang tidur atau tidak, aku mendekatinya. Wa qultu, aku katakan, ana imun anta ya Abu Dar. Wahai Abu Dar, apakah engkau sedang tidur? Ya, setelah didekati kondisinya dalam kondisi yaitu membungkukkan badan di atas kendaraan. Maka beliau mengatakan la. Abu Dar mengatakan al-Ghifari radhiyallahu anhu, la, tidak. Bal kuntu usolli, tapi aku barusan selesai sholat. Nah, ini menunjukkan para jamaah bahwasanya kesungguhan beliau di dalam beribadah, walaupun di atas kendaraan, maka beliau juga melaksanakan sholat. Tentunya kalau kita gabungkan dengan dalil-dalil yang lainnya, ini adalah sholat yang sunnah. Sholat yang sunnah. Oleh karena itu, maka ketika kita misalkan berada di suatu tempat dan kemudian kita ada di kendaraan, misalkan dibolehkan kita sholat di kendaraan, baik itu sholat sunnah maupun sholat wajib. Adapun sholat wajib jika memungkinkan, maka kita turun dari kendaraan. Ibarat kita misalkan pakai mobil sendiri, ya, menggunakan safar, ketika masuk waktu sholat kita mau sholat, ya, maka kita berhenti di suatu masjid yang terdekat. Adapun ketika kita di suatu kendaraan yang tidak memungkinkan untuk turun ke dalam kereta api atau dalam pesawat dan yang lainnya, sementara waktu sholat kita tidak mungkin tunda, harus dilakukan di tempat tersebut. Kembali ke sini bahwasanya Abu Dar al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau menunjukkan bagaimanakah kesungguhannya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu khususnya sholat walaupun di atas kendaraan. Wakila lil Ahnaf, kemudian yang lainnya dikatakan kepada al-Ahnaf, innaka kabir, wahai Ahnaf, engkau ini kabirun, engkau sudah lanjut usia, sudah tua. Wa saumu yud'ifuka, dan puasa, kalau kamu puasa itu akan bisa melemahkan badanmu. Memang kalau orang semakin bertambah usia kemudian dia berpuasa, maka semakin lemah. Ini memang sudah wajar demikian. Tapi tidak bagi al-Ahnaf. Ketika beliau diingatkan sudah usianya tua, kemudian dengan bahasa lainnya jangan berpuasa atau jangan banyak puasa, karena itu akan bisa membuat badanmu lemah. Apa jawab beliau? Qal inni u'idduhu li safarin tawil. Aku menyiapkan ini untuk perjalanan yang panjang. Perjalanan yang panjang maksudnya adalah perjalanan di akhirat. Jadi meskipun kondisinya sudah tua, maka beliau tetap melakukan yang namanya puasa. Itu bukan dikarenakan tidak menjaga kesehatan tapi karena itu merupakan bekal beliau untuk perjalanan yang panjang, yaitu untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kondisi beliau dikatakan wakila kanat amatu salatil Ahnaf bil lail. Umumnya salat yang dilakukan oleh al-Ahnaf itu di waktu malam, berarti salat malam.
Di waktu malam itu sholat malam. Bahkan satu kondisi yang dilakukan, wa kana yadau usbu'ahu alal masabi. Beliau pernah yaitu meletakkan jari jemarinya itu yaitu di atas masabi, lampu zaman dahulu, bukan lampu seperti sekarang ya. Mungkin kalau saat itu apa namanya ya, lampu yang dari api, ada apinya ya. Kalau mungkin bahasa Jawanya cublik atau apa begitu ya. Intinya ada lampu kemudian diletakkan di situ. Sumayaqul, dan mengatakan hassi, aduh ya, namanya panas ya, mengucapkan aduh. Ketika dia mengucapkan semacam itu, beliau itu mengucapkan untuk dirinya sendiri ya. Wa yaqul, dan mengatakan ma hamalaka ya Ahnaf, apa yang membuatmu wahai Ahnaf, ala an sana'ta kada yauma kada, apa yang membuatmu engkau melakukan ini di hari ini, maksudnya melakukan dosa. Kenapa engkau melakukan dosa di hari ini? Beliau ketika meletakkan tangannya di lampu tersebut itu terasa panas. Artinya kalau orang melakukan dosa nanti diancam dengan panasnya api neraka. Ketika memegang lampu saja itu sudah kepanasan, apatah lagi nanti ancaman dari api neraka. Maka ini beliau itu ingin memperingatkan kepada dirinya sendiri bahwasanya jangan sampai yaitu melakukan perbuatan yang namanya dosa sehingga nanti ancamannya adalah neraka. Masya Allah, inilah para jamaah bagaimanakah di antara perilaku para sahabat yang mereka ini senantiasa muhasabatun nafs, senantiasa introspeksi diri, tidak hanya menyampaikan kepada orang kalian harus demikian, kamu harus demikian, tapi bagaimanakah dia menasihati dirinya sendiri agar dia lebih bersungguh-sungguh di dalam beribadah, Kemudian ya ikhwah azani wa asqallah, riwayat berikutnya itu an Sa'id al-Jurairi, dari Sa'id al-Jurairi radhiyallahu taala, an Abil Ala, dari Abul Ala, an rajulin, dari seseorang ya, tidak diketahui tapi ini adalah seorang tabi'i, yaitu seorang dari golongan tabi'in. Qal, dia mengatakan seorang tabi'in ini, ataitu Tamiman ad-Dari, aku pernah mendatangi Tamim ad-Dari radhiyallahu an. Kita tahu Tamim ad-Dari adalah seorang sahabat yang dikisahkan beliau pernah bertemu Dajjal ya. Rasul mengisahkan tentang perjalanan Tamim ad-Dari ini ketika melakukan perjalanan laut berlayar begitu, kemudian suatu saat kondisinya terombang-ambing di laut selama 1 bulan, akhirnya terdampar. Nah, singkat cerita kemudian beliau ketemu dengan jassasah, yaitu sebuah makhluk yang full dengan bulu ya, nggak ngerti kepalanya mana ya, kakinya mana nggak kelihatan. Ditunjukkanlah kemudian seseorang di suatu tempat biara begitu, ternyata adalah Dajjal. Akhirnya beliau kemudian menceritakan kepada Rasulullah SAW, aku pernah mendatangi Tamim ad-Dari fahaddatsana, kemudian beliau yaitu menyampaikan hadis. Fakultu, maka aku tanya kepada beliau, kam juz'uka, aku tanya kepada Tamim ad-Dari, berapa juz yang telah engkau baca, berapa juz dari Al-Quran yang telah engkau baca. Qal, maka beliau menjawab, la'allaka minal ladzina yaqra'u ahaduhumul Qur'an. La'allak, yaitu semoga engkau atau bisa jadi engkau termasuk orang-orang yang salah satu di antara mereka membaca Al-Quran. Maksudnya di sini adalah membaca Al-Quran di waktu malam. Artinya mungkin bisa jadi kamu yang nanya ini adalah orang yang biasa baca Al-Quran sehingga nanya kepadaku tentang berapa juz yang aku baca ya. Summa yusbih, kemudian di pagi hari fayaqul, dia mengatakan qad qara'tul Qur'an fi hadhil lailah, aku telah membaca Al-Quran di malam ini. Maksudnya
Qara'atul Quran di sini bermakna adalah mengkhatamkan Al-Quran. Ya, telah mengkhatamkan Al-Quran di malam ini. Kemudian beliau bersumpah, fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la an usalliya tsalasa raka'atin nafilatan ahabbu ilayya min an aqra'al Qur'an fi lailatin. Maka ini perbandingan antara salat dan baca Al-Quran. Maka beliau mengatakan, bersumpah demi Allah, sungguh aku salat yaitu 3 rakaat nafilah, 3 rakaat sunnah, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, min, daripada an aqra al-Qur'ana fi lailatin, membaca Al-Quran sepanjang malam. Sepanjang malam. Nah, ini bagaimanakah beliau mengatakan bahwasanya salat yang dilakukan ketika dilakukan sepanjang malam, meskipun hanya 3 rakaat, itu lebih bermakna dibandingkan menghatamkan Al-Quran. Kemudian dikatakan summa usbika fa ukhbiru bih, maka ketika di pagi hari diceritakanlah mengenai hal ini, tentang kebiasaan beliau, yaitu sholat 3 rakaat nafilah lebih dicintai daripada baca Al-Quran. Sang penanya ini dia banyak membaca Al-Quran, sehingga ingin membandingkan apakah bacaan Qurannya dengan Tamim Ad-Dari ini lebih banyak ataukah tidak, begitu. Ternyata jawabannya tentang sholat. Falamma aghdabani, maka ketika jawaban itu membuat diriku marah, ya tersinggung, ya artinya kok tanya Quran kok dibaca tentang sholat. Qultu, maka aku katakan, wallahi innakum ma'asyara sahabati Rasulillah, demi Allah sesungguhnya kalian itu adalah sekumpulan sahabatnya Rasulullah SAW, man baqiya minkum, yang masih ada, la jadirun antaskutu, maka selainnya engkau itu diam saja, ya, engkau diam saja. Fala ta'lamu, dan kalian tidak mengetahui, anta'annafu man sa'alakum, kalau kalian jawab seperti itu nanti akan bisa merepotkan orang yang bertanya kepada kalian. Di sini perawi, yaitu seorang tabi'in, ini dia karena kondisinya marah, sehingga apa yang jawaban dari sahabat ini kurang puas dia kurang puas, ya kalau begitu diam saja, daripada nanti kalau jawab orang lain malah salah paham atau tidak bisa memahami, salah terima dan yang lainnya. Falamma ra'ani qad wadibtu, maka ketika beliau, yaitu Tamim Ad-Dari, melihatku aku dalam kondisi marah, ya tersinggung, katakanlah demikian, lana, kemudian beliau lunak, beliau itu merendahkan. Inilah sikapnya para sahabat ketika bicara dengan orang lain, ya kemudian orang lain merasa tersinggung, maka dilembutkan pembicaraannya agar tidak lari, agar tidak kemudian tersinggung lagi, maka dilunakkan. Maka ini menunjukkan sebelumnya berarti pembicaraannya mungkin agak keras, lebih baik sholat 3 rakaat daripada menghatamkan Al-Quran. Nah begitu, jadi seakan-akan dimarahi, akhirnya dia tersinggung. Maka ketika melihat, ya sang penanya seorang tabi'in ini, dia merasa tersinggung, maka beliau melunakkannya. Waqala, maka Tamim Ad-Dari mengatakan, ala uhaditsuka ya ibna akhi, bolehkah aku sekarang bicara lagi kepadamu wahai anak saudaraku, ya. Jadi bolehkah kita ngobrol lagi? Jadi supaya tidak terputus di situ, karena tadi dia marah, biasanya orang marah kan dia sudah nggak mau bicara lagi. Maka ini berringkas melembut, kemudian diajak bicara lagi. Nah, kemudian diberikan perumpamaan yang bisa mengena hati di sini. Ya wahai saudaraku, wahai anak saudaraku, ara'aita in kuntu ana mu'minan qawiyan. Bagaimana pendapatmu jika aku menjadi seorang mukmin yang qawi, seorang yang memiliki keimanan yang kuat. Wa anta mu'minun dhaif, sedangkan kamu seorang mukmin yang lemah, ya, memiliki keimanan yang lemah. Gimana jika aku punya iman kuat, kamu punya iman yang lemah? Fatahmilu quwwati ala dha'fiki, kemudian engkau menanggung kekuatanku, keimanan kuatku di atas kelemahan imanmu.
Kira-kira mampu apa tidak? Ya jelas tidak mampu lah. Artinya kalau orang punya kekuatan iman, tentunya dia dari sisi tadi ibadahnya itu Masya Allah bermakna, bernilai, juga istiqomah. Maka orang yang imannya lemah, dia untuk bisa lebih memaknai katakanlah khusyuk dalam ibadah itu susah, apalagi istiqomah juga susah, ya. Fala tastati, maka tentunya kamu tidak akan mampu. Fatambat, maka kemudian selesai, ya. Artinya di sini apa namanya titik. Itu permisalan yang pertama. Kemudian dibalik oleh beliau. Au ra'aita in kunta anta mu'minan qawi, atau sekarang kebalikannya. Jika engkau misalkan seorang mukmin yang kuat, ya. Wa ana mu'minun dhaif, dan aku adalah seorang mukmin yang lemah. Ya, haina ahmilu quwwataka ala dha'fi, ya, di mana aku harus menanggung beban kekuatanmu di atas kelemahanku. Fala astati, maka aku juga tidak mampu. Jadi sama-sama tidak mampu, ya. Maka kemudian selesai. Maka dia dikatakan walakin, akan tetapi khud min nafsika lidinika, maka jadikanlah di dalam dirimu untuk agamamu. Artinya kalau kita menjalankan agama, lihat kemampuan diri kita. Kalau kita memiliki kekuatan iman, lakukan dengan semangat. Kalau satu saat iman itu kemudian turun, tetap lakukan. Yang namanya amalan-amalan ini jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai ditinggalkan. Tetap berusaha untuk melakukannya sebatas atau semampu kita. Karena kalau namanya futur, namanya iman sedang turun, ya malas biasanya. Ya, mau baca Quran malas, ibadah malas, ya. Tapi jangan sampai engkau kemudian meninggalkan amalan yang biasa kamu lakukan. Maka hendaklah kamu jadikan dirimu itu memperhatikan tentang agamamu. Wa min dinika li nafsik, dan dari agamamu untuk dirimu. Kalau kita memiliki agama, memiliki ilmu, memiliki din, maka jadikanlah itu bekal untuk diri kita, bekal menuju Allah Ta'ala. Artinya amalkanlah ilmu yang kita miliki, amalkanlah ilmu yang kita ketahui, maka amalkanlah, ya. Hatta yastaqi malakal amr, hingga istiqomah atau urusannya itu hingga istiqomah kepadamu ala ibadatin tutikuha, di atas ibadah yang kamu mampu. Nah, ini pesan yang diambil dari riwayat ini para jamaah, bahwasanya ketika kita melakukan satu ibadah, maka usahakan dengan sekuat tenaga kita. Meskipun mungkin orang memaknai berbeda, seperti ketika Allah berfirman fattaqullaha mastata'tum, ya, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala semampu kalian. Atau dalam hadis dikatakan Rasul bersabda, ma nahitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang dari kalian jauhilah, dan apa yang aku perintahkan lakukan semampu kalian. Nah, semampu kalian di sini para jamaah, ini bagaimanakah kita sudah berusaha semaksimal mungkin mewujudkan kemampuan kita. Bukan belum melakukan amalan ibadah kemudian kita mengatakan tidak mampu. Itu namanya orang yang malas. Namanya orang yang malas, karena belum berbuat sudah mengatakan tidak mampu. Maka harus diusahakan terlebih dahulu. Nah, ayo lewahazani wazakullah. Ini disampaikan yang terkait dengan tadi perbandingan antara baca Al-Quran dengan sholat. Kemudian riwayat lanjutan berikutnya dari komentar Min tamamil kalamid Dahabi, Imam Ad-Dahabi itu mengomentari fi ta'liqi ala hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an as-sabiq fil ijtihadi. Nah, kita ketika membahas bab sebelumnya tentang masalah para salaf dan Al-Quran, ada hadis yang pertama yaitu dari Abdullah bin Amr bin As. Ketika beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda kepadanya, Iqra al-Quran fi kulli syahr. Bacalah Al-Quran dalam setiap bulan, khatamkan Al-Quran dalam setiap bulan. Maka beliau mengatakan, aku mampu Rasulullah SAW lebih dari itu. Ya sudah, kalau begitu baca
yaitu 20 malam. Katamkan tidak sebulan tapi 20 malam. Aku masih mau Rasulullah SAW, maka baca 7 hari, ya tidak kurang dari itu. Artinya dia punya keinginan yang kuat, sungguh-sungguh untuk bisa menghatam Al-Quran sebanyak-banyaknya, ya. Maka Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala mengomentari tentang hadis ini, selain di dalam baca Al-Quran, ya, fi tilawatil Quran Karim qauluhu wa kadzalika qala salam fis shaum. Hadis yang berkaitan itu juga ada sebelumnya hubungannya dengan as-shaum. As-shaum. Ya, hadis yang sama dari Abdullah bin Amr bin As. Wa ma zala yunakisu hatta qala lahu sum yauman wa aftir yauman sauma akhi Dawud alaihissalam. Ini ceritanya kita insyaallah sudah paham, sering mendengarkan. Ketika itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada beliau bahwasanya hendaklah berpuasa 1 bulan 3 hari. Puasa apa? Ayyamul bid, ya. Kalau kita ingin berpuasa, maka biasakanlah puasa 1 bulan 3 hari. Ya, 3 hari. Tanggal 13, 14, 15 yaitu ayyamul bid. Maka kemudian beliau mengatakan, saya mau Rasulullah SAW lebih dari itu. Ya sudah, kalau begitu puasa Senin dan Kamis, berarti 1 bulan 8 kali, ya, Senin dan Kamis sekitar itu. Aku masih mau Rasulullah SAW, maka kemudian disebutkan sum yauman wa aftir yauman, puasalah sehari dan berbuka sehari. Itu adalah sauma akhi Daud alaihissalam, adalah puasanya Daud, saudaraku Nabi Daud alaihissalam. Nah, ini faidah yang kita ambil di sini. Bagaimanakah beliau yaitu memiliki semangat bersungguh-sungguh di dalam melakukan amal ibadah berupa puasa. Kemudian disebutkan oleh beliau di sini wa sabata annahu qala afdalus siyam siyamu Daud. Bahwasanya puasa yang paling utama adalah puasa Daud, artinya puasa sunnah. Ya, puasa sunnah yang utama adalah puasa Daud. Wa naha alaihi salam an siyamid dahr. Dan Rasulullah SAW melarang untuk puasa dahr, puasa sepanjang masa, sepanjang tahun. Wa amara alaihi salam binaumin qistun minal lail. Dan beliau merintahkan alaihi salam sallallahu alaihi wasallam dengan yaitu naum, tidur, yaitu sebagian minal lail. Jadi kalau urusan puasa enggak boleh terus-menerus, kalau urusan sholat jangan sepanjang malam sholat terus. Ya, artinya sepertiga malam sudah mencukupi. Maka di sini dinukilkan hadisnya Rasulullah SAW ketika diantara ada 3 orang yang datang kepada Rasulullah SAW ingin beribadah dengan sungguh-sungguh. Bagaimanakah dia mengetahui ibadah Rasulullah SAW sangat bagus? Maka 3 orang ini ingin meniru ibadahnya Rasulullah SAW. Akhirnya salah satu mengatakan akan sholat terus, ya, akan sholat terus, nggak tidur, nah, tidak tidur. Yang kedua mengatakan puasa terus, ya, tidak berbuka. Yang ketiga akan ibadah tidak menikah, tidak mau menikah. Maka Rasul mengatakan setelah diberi kabar tentang ini, walakinni aqumu wa anam. Adapun aku, Rasulullah SAW, aku bangun yaitu sholat dan aku tidur juga. Jadi ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk sholat. Wa asum wa aftur, dan aku juga berpuasa dan juga berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan juga menikah, ya, tidak meninggalkan pernikahan. Wa akulul lahm, dan aku juga makan daging. Kadang-kadang orang itu karena dia menginginkan supaya lebih bahasanya lebih neriman dan yang lainnya, orang Jawa mengatakan tirakat, ya, makanya sedikit, mungkin hanya makan nasi putih sedikit dan yang lainnya, suruh makan daging tidak mau. Maka ini adalah penjelasan bahwasanya Rasul juga makan daging, artinya bukan haram, ya, boleh kita makan daging. Maka jangan berlebihan di dalam apa yang dihalalkan kemudian kita tinggalkan karena kita menganggap itu nanti membuat diri kita katakanlah terhalang dari beribadah. Kalaupun kita meninggalkan untuk diri kita karena sesuatu hal, ya monggo. Misalkan orang punya darah tinggi, nggak makan daging kambing, ya memang itu anjurannya demikian, jangan maksa, misalkan demikian. Maka dia dikatakan faman raghiba an sunnati falaisa
minni. Maka barang siapa yang benci terhadap sunnahku maka bukan dari golonganku. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Maka di sini dijelaskan bagaimanakah sungguh-sungguhnya para sahabat, khususnya Abdullah bin Amr bin As, ketika beliau menginginkan melakukan ibadah. Tapi Rasulullah SAW memberikan ketika beribadah boleh kita itu untuk sungguh-sungguh, tapi jangan sampai keterlaluan, jangan sampai berlebihan. Dijelaskan berikutnya oleh mu'allif di sini sebelum riwayat yang berikutnya, wa kullu man lam yuzamma nafsahu fi ta'abbudihi wa awradu bis sunnatin nabawiyah. Maka setiap orang maka hendaklah lam yuzamma nafsahu fi ta'abbudihi, yang dia tidak mengikatkan dirinya di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala dan sejalan dengan sunnah nabawiyah. Artinya kalau dia itu tidak mengikuti syariat Allah, tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dia akan menyesal. Kita lihat banyak para jamaah, kadang orang-orang itu menginginkan ibadahnya itu lebih, ya lebih dalam apa? Lebih bisa jadi dalam masalah jumlahnya, lebih di dalam masalah waktunya dan lain-lainnya. Itu seakan-akan merasa lebih baik dan lebih benar, bisa jadi malah justru menyimpang. Ya, seperti masalah puasa tadi. Orang ketika dia itu menginginkan lebih dekat dengan pada Allah Ta'ala, salah satunya dengan puasa, ternyata Rasul melarang, yaitu puasa dahar atau bahasa lainnya wisol. Entah itu satu hari puasa tanpa berbuka atau puasa setiap hari, kecuali kalau ada perintahnya setiap hari puasa Ramadan misalkan ada perintahnya, atau puasa Sya'ban yang sebagian besar bulan itu ada perintahnya. Tapi kalau di luar itu kemudian dia puasa setiap hari, maka ini tidak lebih baik. Dikatakan di awal tadi, afdhalus siyam siyamu Daud, sebaik-baik puasa sunnah adalah puasa Daud. Ini di luar Ramadan atau selain bulan Sya'ban. Ayo ikhwah azanakumullah. Maka orang yang dia itu tidak mengikatkan dirinya, maksudnya yaitu dia tidak menyesuaikan dengan syariat Allah dan Rasulnya, dia akan menyesal. Nah, kita pernah sampaikan sebelumnya, bahkan Abdullah bin Amr bin As ini di akhirnya meskipun tidak dengan penyesalan yang sangat, artinya mengatakan seandainya saya dulu itu menerima apa yang Rasulullah SAW, maka di akhir ini tidak terasa berat. Dia tetap melakukannya, tapi juga mulai merasa berat. Ya, apalagi tidak ada syariatnya, pasti memberatkan. Jadi ada ungkapan para jamaah, kalau ada amalan yang tidak ada syariatnya, itu pasti memberatkan. Kalau ada suatu amalan yang tidak ada syariatnya, itu pasti memberatkan. Ya, dan ujung-ujungnya ini ujungnya adalah menyesal. Contohnya, orang misalkan dia melaksanakan zikir, ya, maka dibuatlah orang membuat semacam wirid, ya, baca ini sekian kali, baca itu sekian kali, baca ini sekian kali. Ketika dia melakukan seakan-akan dia itu lebih khusyuk, lebih dekat dengan Allah Ta'ala, ya. Tapi itu nanti ketika dilakukan oleh banyak orang, maka itu sesuatu yang tidak diajarkan, pasti nanti akan menyesal. Kenapa menyesal? Ya karena tidak mampu, karena pada akhirnya tidak mampu, maka itu adalah kesalahan. Maka selain menyesal wa yatarahabu wa yasu mizaju, maka orang yang dia itu melakukan amal ibadah tidak sesuai dengan syariat, maka dia akan menyesal. Dia juga akan merasa khawatir. Ya, khawatirnya ini apa? Ya, ibadahnya itu nanti akan mendapatkan kritikan, misalkan demikian, kamu kok ibadah seperti ini sih, ya. Nah, karena tidak ada syaratnya sehingga mendapatkan kritikan sudah wajar demikian. Wayasu bizaju, dan akhirnya malah justru bisa mengefek kepada mizaj, itu kepada karakternya jadi buruk. Di antara keburukan karakternya ketika melihat orang dia itu misalkan melakukan ibadah hanya yang wajib saja, ditambah dengan sunnah saja, dia itu meremehkan, ibadah apa itu cuma segitu,
Ya, dia meremehkan adalah karakter yang buruk. Karena dia merasa apa? Merasa bahwasanya dia itu lebih, baik itu di dalam masalah sholatnya, dalam masalah puasanya, sampai dia melanggar syariat seperti tadi puasa wisol atau puasa dahar, melanggar syariat. Ya, karakternya jadi buruk. Wa yafutu khairun kasirun, dan banyak terluput darinya min mutaba'ati sunnati nabiyhi ar-raufur rahim bil mu'minin. Sunnahnya, mengikuti sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau mengasihi, yaitu umatnya, menyayangi umatnya kaum mukminin. Al-harisu ala nafihim, yang beliau punya semangat untuk beri manfaat kepada umatnya ini. Wa mazala sallallahu alaihi wasallam mualliman lil ummah, dan senantiasa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah muallim, adalah pengajar lil ummah, bagi umat ini, afdhalal a'mal, dengan sebaik-baik amalan. Jadi ketika kita menginginkan amalan terbaik, sudah nggak usah bingung amalan bagaimana. Kita butuhnya hanya belajar, mencari ilmu bagaimanakah amalan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tugas kita. Kita belajar, oh ini amalan dari Rasul. Buktinya apa? Ada dalil ini, ada hadis ini yang sahih. Itu sudah kita amalkan. Entah kita itu ngerti tentang masalah hikmahnya dan tidak, itu urusan belakang. Kalau jelas dalilnya kita lakukan. Meskipun ada satu amalan yang Masya Allah, ketika amalan ini kita baca, kalau kita lakukan amalan ini sekian kali di waktu ini sepertinya bagus untuk kita lakukan, tapi ternyata tidak ada dalilnya, maka ini tidaklah dikatakan afdhalul amal. Yang afdhalul amal adalah yang mutaba'ah, yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa amiran bihajri tabattuli wa rahbaniyah allati lam yub'as biha. Rasulullah SAW juga memerintahkan untuk meninggalkan at-tabattul, yaitu membujang, tidak menikah, ar-rahbaniyah, sebagaimana orang-orang rahib-rahib, orang-orang Nasrani tidak mau menikah, yang dimana beliau tidak diutus tengah ini. Di atas dikatakan wa atazawajun nisa, aku juga menikahi wanita. Maka Islam memerintahkan untuk menikah, ya, untuk menikah. Beda halnya ketika seseorang itu ketika memiliki kesibukan yang sehingga dengan kesibukannya ini sehingga tidak sempat untuk memikirkan menikah, bukan tidak mau menikah, maka ini adalah merupakan hal yang khusus. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka beliau juga tidak sempat menikah karena tersibukkan oleh bagaimanakah harus mengurusi umat, kasarnya demikian, nulis buku, menyampaikan ini dan seterusnya, ya. Maka dari itu para jemaah harus ditempatkan. Wana anil wisol, diulangi lagi di sini, yaitu melarang untuk wisol, melarang untuk puasa terus menerus, baik sehari tidak berbuka ataupun puasa setiap hari. Wa an qiyamin aksaral lail, dan salat malam terlalu panjang, mulai dari ba'da isya sampai subuh misalkan. Nah, ini terlalu panjang, ya. Illa fil ashril awakhir, atau fil ashril akhir, kecuali di 10 hari antara di bulan Ramadan, itu kita diperintahkan untuk banyak menghidupkan malam. Menghidupkan malam ini waktu yang khusus. Tapi waktu umumnya maka cukup bagi kita untuk sepertiga malam yang terakhir. Wa na'anil uzbah lil mustati', dia juga melarang sama dengan di awal, yaitu uzbah, membujang, ya, bagi orang yang mampu untuk menikah, hendaklah dia segera menikah. Wa naha an tarkil laham, dan beliau melarang untuk meninggalkan daging, makan saja daging kecuali yang dilarang, ya. Jangan karena kita punya penyakit kemudian kita mengharamkan pada diri kita daging tersebut. Jangan, berarti kita tidak mau sehat. Kalau kita mau sehat, ya sementara kita tidak makan, kalau sudah sehat boleh makan lagi, ya. Karena sudah sehat, kalau sakit ya jangan gitu. Ila ghairi dzalik, dan yang lainnya, minal awamiri wan nawahi, dari perintah-perintah dan larangan-larangan. Kemudian bagaimanakah kondisinya, ya ikhwah azani wa azakumullah? Bagi seorang abid, bagi orang yang dia itu menghambakan diri kepada Allah Ta'ala, beribadah Allah Ta'ala,
dan dia tidak banyak mengetahui ilmunya. Maka di awal kita katakan seharusnya orang yang beribadah itu memiliki ilmu. Orang yang punya ilmu diwujudkan dalam bentuk ibadah. Maka dikatakan oleh beliau, fal abidu, maka orang yang abid, yang dia banyak beribadah, bila ma'rifatin likasiri min dalik, tanpa dia mengetahui banyak ahli itu, tanpa banyak mengetahui ilmunya, bagaimana hukumnya? Ma'dzurun, ma'jurun. Selama dia itu tidak mengetahui, bukan karena dia itu tidak mau belajar, memang tidak tahu, ya inginnya pokoknya ini baik menurut dia, ya, maka kalau dia tidak tahu ilmunya, maka dikatakan ma'dzur, ini diberi udzur, ya, dimaafkan. Ma'jurun, dan semangatnya untuk beribadah ini diberi pahala, ya, diberi pahala. Tentunya ini harus belajar. Nanti ketika ada yang mengingatkan, kenapa kamu melakukan ini, saya pengennya itu supaya lebih semangat dalam ibadah, ternyata ditanya tidak punya dalil, nggak ngerti tentang dalilnya, maka dia ketika diberitahu harus belajar. Sebaliknya, wal abidul alim, adapun orang yang beribadah tapi dia alim, dia punya ilmu, dia mengetahui ilmunya bil athar al muhammadiyah, yang mengetahui tentang asar-asar Muhammadiyah, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, al mutajawizulaha, dan dia itu kemudian melampauinya, mafdulun maghrurun, dia akan rugi dan dia termasuk orang yang tertipu. Kalau dia punya ilmunya kemudian melakukan amalan yang tidak sesuai dengan ilmu yang benar, maka berarti dia itu orang yang tertipu, yang tertipu. Dan tidak sedikit di antara manusia, para jamaah, yang mereka asalnya dia di dalam beribadah itu benar sesuai dengan syariat, tapi karena kemudian dia katakanlah menjadi seorang tokoh yang pengikutnya mungkin bahasanya yaitu mulai macam-macam, akhirnya mengikuti jamaahnya, mengikuti umatnya, sehingga nanti dia akan bisa melakukan amalan yang tidak sesuai dengan syariat. Waliyadzubillah, jangan sampai demikian. Wa habbul a'mali ilallahi ta'ala, dan amalan yang paling Allah cintai adwamuha wa in qalla, yaitu yang dawam, yang terus menerus, yang istiqomah, wa in qalla, meskipun sedikit, ya, jangan diambil meskipun sedikitnya para jamaah, ya, karena kadang-kadang orang salah paham, meskipun saya amalan sedikit yang penting kan istiqomah. Biasanya kalau yang mengatakan demikian itu istiqomahnya juga masih dipertanyakan. Karena dia alasannya apa? Karena ibadahnya sedikit dan istiqomahnya belum, begitu loh. Hanya alasan saja. Maka yang dikatakan seperti ini juga dalam riwayat hadis demikian ini, yang paling harusnya adalah yang dawam, yang terus menerus meskipun sedikit. Sedikitnya tapi adalah amalan yang bermakna, yaitu berdasarkan dalil dan dilakukan betul-betul dengan istiqomah. Artinya sebaliknya, dibandingkan dengan amalan yang banyak tapi dia melakukan hanya sesekali, 2 kali kemudian ditinggalkan, itu tidak lebih baik, ya, tidak lebih baik. Maka tentunya yang paling baik adalah amalannya banyak dan istiqomah, itu yang terbaik. Makanya kita usahakan di dalam amalan kita ini mana amalan-amalan yang bahasa kita itu menjadi andalan kita, yang kita bisa istiqomah, itu jaga, itu dijaga dengan sebaik-baiknya. Jangan bicara masalah 5 waktu, itu wajib, itu sudah wajib. Terutama masalah-masalah amalan yang sunnah, amalan-amalan yang sunnah. Misalkan dalam riwayat tadi dikatakan kita puasa sunnah, apa yang kita mampu. Kalau kita mampunya puasa 3 hari, ya sudah, lakukan itu secara istiqomah setiap bulan. Kalau mau Senin Kamis, lakukan itu setiap bulan juga. Ya, kalau puasa Daud mampu juga lakukan. Intinya yang penting kita harus istiqomah ketika sudah menetapkan satu amalan untuk diri kita sendiri. Jadi dengan bahasa bebasnya yaitu kita harus punya amalan yang kita jadikan andalan untuk diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk orang lain, bukan dipamerkan untuk orang lain, tapi adalah amalan andalan kita miliki
untuk kita nanti jadikan bekal menuju Allah Ta'ala. Di bagian akhir dikatakan, yang mu'allif mengatakan, yaitu alhamana Allah, semoga Allah mengilhamkan kepada kita, wa iyyakum, dan kalian, husnal mutaba'ah, yaitu sebaik-baik mutaba'ah, sebaik-baik mengikuti petunjuk jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa jannabana al-hawa wal mukhalafah, dan menjauhkan kita dari hawa nafsu dan hal-hal yang menyimpang. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita sampaikan para jamaah, insyaallah pada waktu yang lainnya kita akan sampaikan lanjutannya. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk senantiasa bersungguh-sungguh di dalam ibadah kita dan kesungguhan kita di atas syariat, di atas petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, di atas ketentuan Allah Ta'ala, yaitu dengan cara ikhlas kepada Allah Ta'ala dan mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.